521, istri saya, sulit mengurus anak-anak. Sanggul kecil itu dengan cepat selesai menulis dan berlari untuk menunjukkan kepada ayahnya, mengapa Bibi Xiaoxi belum menjemputku. Lu Tingqiao menatap papan tulis dan berkata, dia sibuk. Sanggul kecil itu melanjutkan, apakah karena Bibi Xiaoxi tidak menginginkanku lagi? Lu Tingqiao menjawab, kamu terlalu banyak berpikir. Sanggul kecil, lalu mengapa dia belum menjemputku? Lu Tingqiao menjawab lagi, saya tidak tahu, Anda dapat mengiriminya pesan untuk bertanya padanya. Sanggul kecil, aku tidak mau. Saya akan mengganggu Bibi Xiaoxi. Apakah Bibi Xiaoxi benar-benar menyukai saya? Lu Tingqiao tidak bisa berkata apa-apa dan mulutnya tersungging menjadi senyuman ketika dia dengan tak berdaya melihat ke atas dari gunung kerjanya. Pria kecil ini khawatir mengganggu Bibi Xiaoxi, tetapi dia tidak takut mengganggu ayahnya sendiri sekarang. Roti kecil yang gelisah secara alami tidak khawatir tentang mengganggu ayahnya sama sekali dan terus bertanya 100.000 mengapa. Akankah Bibi Xiaoxi tiba-tiba berhenti menyukaiku? Bibi Xiaoxi belum datang menjemputku. Mungkinkah dia menyukai anak-anak lain? Akankah Bibi Xiaoxi menyukaiku selamanya? Apakah aku bayi favorit Bibi Xiaoxi? Lu Tingqiao terdiam oleh semua ini. Istri saya, mengapa Anda belum kembali? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lu Tingqiao merasa sulit mengurus anak-anak. Pada saat ini, di luar kantor CEO Lu. Keheningan di area kerja tiba-tiba pecah oleh suara yang bersemangat. Hei, hei. Bayi-bayiku tersayang, Tuan kecil kembali. Meskipun musim dingin akan segera tiba, di pintu masuk lift berdiri Lu Jingli, mengenakan blus bunga lengan pendek dengan rok hula di pinggangnya dan sandal di kakinya. Rambutnya berantakan, seakan-akan mengenang waktunya di laut. Dia benar-benar pemandangan yang menarik. Meskipun demikian, meskipun ia berpakaian seperti omong kosong, ia masih tetap manis dan semua majikan perempuan menjerit secara emosional. Kedua, Tuan kedua. Ah, Tuan kedua sudah kembali. Tuan kedua, kamu kembali. Bukankah kamu bilang kamu sedang mengambil liburan 3 bulan? Lu Jingli dengan acak-acakan mengacak-acak rambutnya yang acak-acakan dan tertawa, hahaha. Tentu saja, itu karena aku merindukan kalian. Ah, Tuan kedua, kami juga sangat merindukanmu. Tuan kedua, cara kamu berpakaian hari ini benar-benar mengesankan. Sangat tampan, sangat tampan, sangat tampan. Tuan kedua, bisakah kita berfoto bersama? Hari apa itu? Nona keberuntungan ada di pihak mereka. Mereka tidak hanya melihat Tuan kecil, bahkan Tuan kedua yang telah lama berlibur kembali. Haha, tolong lakukan. Benar, nak, aku sudah membawa beberapa souvenir untuk kalian semua. Semua orang mendapatkannya, kata Lu Jingli sambil bertepuk tangan dengan gembira. Di belakangnya, beberapa pelayan berjalan membawa beberapa kotak besar. Semua orang menatap dan melihat bahwa kotak-kotak itu dipenuhi kelapa besar. Lu Jingli berkata dengan arogan, ini semua benar-benar dipilih sendiri olehmu. Aku hampir mematahkan kepalaku untuk mengambil ini untukmu. Ah, Tuan kedua, kamu terlalu bijaksana. Souvenir yang spesial, aku menyukainya. Terima kasih, Tuan kedua. Tuan kedua, bisa tolong tanda tangani kelapa saya. Punyaku juga, punyaku juga. Sebenarnya, bisakah kamu masuk di tubuhku? Ketika mereka menyaksikan sekelompok karyawan wanita berlari dengan bersemangat, semua karyawan pria tidak tahan melihat pemandangan itu. Hai, jika seseorang terlahir tampan, bahkan jika mereka memiliki selera mode yang buruk, mereka masih bisa memenangkan hati sekumpulan keindahan dengan hanya memberikan kelapa. Sementara mereka merenungkan ini, beberapa dari mereka sebenarnya dengan malu mengambil kelapa untuk tanda tangannya. 522, kakak ipar, kembalilah dengan cepat. Setelah selesai dengan karyawan, Lu Jingli mendorong membuka pintu kantor saudaranya dan mengumumkan, saudaraku. Aku kembali. Suatu hari berlangsung selama 3 kolom ketika kita tidak bertemu satu sama lain. Lebih lanjut, itu telah lebih dari 3 kolom. Saya telah sangat merindukanmu, Detik berikutnya, dia melihat dengan jelas ke arah kakaknya di depan meja. Lu Jingli tertegun sejenak sebelum dia menutup matanya dan menjerit tak percaya. Ah!
Ya ampun, apa yang baru saja aku lihat? Apa yang dikenakan saudaranya? Apa itu tadi? Dia berpikir bahwa warna biru safir dari terakhir kali sudah menjadi keajaiban. Hari ini, dia benar-benar melihat saudaranya mengenakan pakaian merah. Merah? Oh, merah. Dia berani bersumpah bahwa saudaranya tidak pernah memakai warna seperti itu seumur hidup ini. Dia bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui dari mana ide ini berasal. Saat dia pulih dari keterkejutannya, dia melihat Little Tracer yang berbaring di ambang jendela dengan pakaian yang serasi dengan warna yang sama. Dia terperangah lagi. Ya dewa, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku baru saja kembali dan kamu sudah menyiksaku seperti ini. Seseorang, siapkan pesawat untukku. Aku ingin kembali ke pulau kesepianku di belahan bumi utara. Ketika akhirnya dia tenang, Lu Jingli mulai menjadi orang yang sibuk. Dia berjalan mendekat dan dengan diam-diam menyentuh baju saudaranya. Apakah kakak iparku mendapatkan ini? Sepertinya selama ini ketika aku tidak ada, kalian berdua telah berkembang dengan baik. Benar, benar, aku mendengar bayi itu. Little Tracer akhirnya berbicara, jadi aku segera kembali. Benarkah Little Tracer dapat berbicara lagi? Dia bahkan tidak menunggu jawaban ketika dia selesai, dia berlari ke Little Tracer dan berkata, sayang, cepat panggil aku paman kedua. Cepat, cepat, cepat. Untuk mendengar suaramu, paman kedua bahkan membuang semua yang panas perempuan. Little Tracer memandang Lu Jingli seolah dia idiot dan mulai menulis beberapa kata. Lu Jingli melihat ke atas dan hanya melihat di papan tulis, apakah aku bayi favorit Bibi Xiaoxi? Lu Jingli bingung dengan pertanyaan ini karena dia sudah menyanjung anak itu, jadi dia menjawab, apakah ini bahkan sebuah pertanyaan? Tentu saja, kamu. Mata baby Little Tracer bersinar ketika dia terus menulis, lalu, mengapa Bibi Xiaoxi tidak datang menjemputku? Lu Tingqiao memandang saudara laki-lakinya dari mejanya, lalu tiba-tiba menjelaskan kepada Lu Jingli situasi saat ini dengan kebaikan, mulai sekarang, Little Tracer akan tinggal bersama Ningxi, tetapi karena Ningxi memiliki beberapa tugas untuk dijalankan hari ini, saya sementara merawatnya. Lu Jingli langsung mengerti dan dia menjawab, harta karun kecil, jangan cemas, Bibi Xiaoxi Anda pasti bekerja tanpa henti sehingga dia bisa menjemputmu lebih awal. Sanggul kecil, apakah pekerjaan lebih penting, atau apakah saya lebih penting? Lu Jingli berkata, tentu saja, kamu lebih penting. Sanggul kecil, lalu, mengapa Bibi Xiaoxi tidak datang menjemputku? Lu Jingli terdiam. Ada yang tidak beres, mengapa dia kembali ke pertanyaan pertama? Ketika dia melihat Little Tracer menempel pada Lu Jingli, Lu Tingqiao diam-diam menghela nafas lega. Dia akhirnya bisa bekerja dengan damai. Setelah beberapa saat, Lu Jingli yang direcoki oleh Little Tracer memegangi papan tulisnya berteriak dengan menyedihkan, hai. Harta karun kecil, kasihanilah aku. Jangan bertanya lagi. Kasihanilah Lu Jingli yang pandai membujuk tetapi nyaris tidak bisa menangani serangan psikologis Little Tracer. Lu Jingli memandangi saudaranya yang bekerja dengan tenang dan menyadari bahwa tidak heran dia telah berbaik hati menjelaskan situasinya kepadanya. Jadi dia telah menunggunya selama ini. Kenapa dia harus menipu dia begitu dia baru saja kembali? Akhirnya, Lu Jingli yang awalnya masuk dengan semangat tinggi, mengenakan blus bunga dan rok hula, berbaring kelelahan di sofa. Dia mengulurkan tangannya dan berkata tanpa kehidupan, kakak ipar, cepat kembali. 523, siapa tuan kecil menunggu. Pada saat itu, Ningxi, yang membeli barang-barang dengan Gong Sangze, tiba-tiba bersin beberapa kali berturut-turut. Siapa yang bisa merindukannya? Meskipun semuanya hari ini berjalan lancar, pada saat mereka selesai, itu sudah malam. Gong Sangze mengambil alih tas dari Ningxi dan berkata, bos, kamu harus pulang untuk istirahat, aku akan menangani sisanya sendiri. Ningxi melihat waktu di teleponnya dan khawatir bahwa roti kecil itu akan menunggu dengan cemas juga, jadi dia mengangguk, jika ada sesuatu, pastikan untuk menelepon saya. Jangan menderita sendiri. Mengerti. Oke, aku akan pergi kalau begitu, hati-hati di jalan. Ningxi melambai dan mengingatkan dengan khawatir, oh benar,
ingatlah untuk mengunci pintu Anda di malam hari dan memeriksa jendela dengan benar juga. Gong Sangze tertawa, dia tidak bisa menahan perasaan seperti Ningxi merawatnya seperti dia seorang gadis sekarang. Setelah dia berpamitan dengan Gong Sangze, Ningxi segera bergegas ke Lu Corporation untuk mengambil roti kecil itu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan melihat roti kecil segera, suasana hati Ningxi mereda secara signifikan, kelelahan seharian menghilang. Menyandingkan suasana hati Ningxi yang baik, pada saat ini di kantor CEO, Lu Tingqiao dan Lu Jingli sedang disiksa di ambang gangguan psikologis. Lu Jingli berbaring di sofa seperti ikan mati, sementara roti kecil itu dengan tekun mengangkat papannya untuk memaksanya menjawab pertanyaan, "Ya Dewa. Tiba-tiba aku merasa seperti, harta kecil yang tidak berbicara adalah hal yang cukup bagus. Dia telah menyiksa mereka tanpa bicara. Bayangkan jika dia bisa." Lu Tingqiao mengerutkan kening dan tampak lelah, namun ia tidak bisa memukul atau memarahinya. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sesuatu yang kejam, kalau tidak si istri akan menjadi orang pertama yang menjadi gila. Untung Lu Jingli sudah pulang hari ini. Jika dia sendirian, dia tidak akan bisa mengatasinya. Lu Jingli tiba-tiba mengeluarkan cermin dan berkata dengan serius kepada Little Tracer, "Sayang, jangan tanya aku lagi. Aku memberimu cermin ini. Katakan saja, ini cermin ajaib. Kau bisa menanyakannya jika Bibi Xiaoxi benar-benar menyukaimu, jangan tanya aku lagi." Sanggul kecil itu memandangi cermin di tangan Lu Jingli dan membuangnya tanpa ampun. Kemudian, dia mengangkat papannya, "Mengapa Bibi Xiaoxi belum menjemputku?" Lu Jingli hampir menangis, jadi dia menutupi telinganya. Tidak, dia menutupi matanya dan berkata, Sayang, pergi ke ambang jendela dan lihat lagi, mungkin dia sudah ada di sini." Sanggul kecil berkedip, ragu-ragu, lalu meletakkan papan tulis dan berlari ke ambang jendela untuk melihat. Lu Jingli diam-diam mengintip pria kecil itu dan bersiap mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba, dia melihat Little Tracer melempar teleskop dan papan tulis ke samping untuk berlomba seperti roket kecil menuju pintu. Lu Jingli mengangkat alisnya lalu berjalan ke ambang jendela dan melihat ke bawah. Memang, bayangan seorang wanita muncul. "Kakak iparku sayang, kamu akhirnya datang." Di luar kantor CEO, karyawan yang sibuk bekerja melihat pintu kantor CEO tiba-tiba terbuka. Yang terjadi kemudian adalah tuan kecil yang imut itu berlari dengan kakinya yang pendek dan gemuk menuju lift. Tuan kecil keluar. Banyak karyawan yang belum melihat tuan kecil sama sekali melebarkan mata mereka karena terkejut. Sepertinya mereka fokus pada pekerjaan mereka ketika pada kenyataannya, perhatian mereka dikumpulkan pada bola nasi ketan kecil. 524, tuan kecil menjadi Hades kecil. Ketika mereka melihat Little Tracer berdiri di pintu masuk lift dengan cemas, seorang karyawan wanita cantik segera menghampirinya dan bertanya dengan lembut, "Tuan kecil, apakah Anda ingin naik atau turun? Saya akan membantu Anda menekan tombol." Little Tracer mengerutkan kening dan berpikir, Bibi Xiaoxi sudah turun, dia mungkin menunggu lift juga. Jika dia naik lift sekarang, dia mungkin terpisah dari Bibi Xiaoxi. Meskipun dia benar-benar cemas, lebih baik dia menunggu di sini. Jadi, si kecil tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menunggu di lift. Pikirannya tertuju pada Bibi Xiaoxi dan dia sama sekali tidak memperhatikan karyawan di sampingnya, apalagi mendengar apa yang dikatakannya. Pegawai wanita yang cantik itu sedikit malu ketika dia melihat bahwa tuan kecil mengabaikannya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani marah pada tuan kecil, jadi dia hanya bisa mundur dan tidak berani mengganggunya lebih lanjut. Beberapa karyawan wanita di seberang melihat ini dan berkata, "Betapa menggelikan. Dia ingin menggerogoti bos sampai mengganggu tuan kecil." Dia berpikir bahwa dia hanya sebegitu cantiknya karena dia sedikit cantik. CEO Lu belum pernah melihatnya dua kali, jadi dia benar-benar berpikir untuk mencari tuan kecil. Dia tidak tahu bahwa lebih sulit untuk berada di sisi baik tuan kecil itu, daripada menjadi CEO Lu. Ya, sebelum ini, aku mendengar bahwa banyak sosialita mencoba melalui tuan kecil dalam upaya mereka untuk mendapatkan gelar ibu negara kekaisaran tetapi akhirnya, mereka semua kembali dengan sedih. Tidak hanya itu,
mereka segera mengeluarkan peringatan dari keluarga Lu. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya bagaimana hubungan antara bos wanita legendaris masa depan dan Little Master. Aku pikir itu hanya karena kamu baik dengan laki-laki tidak berarti kamu akan segera disukai oleh anak-anak. Kamu benar, anak-anak biasanya sangat tidak menerima keberadaan ibu tiri. Kurasa masih ada kemungkinan ini mungkin bukan bos wanita masa depan. Sanggul kecil itu berdiri tidak bergerak dan bermuka poker di pintu masuk lift, tidak naik atau turun. Sebelumnya Mary sudah merasa malu olehnya, jadi tidak ada yang berani naik untuk meminta roti kecil apapun. Mereka hanya bisa mengintip ke arahnya, keingintahuan mereka semakin bertambah. Apa yang dilakukan Tuan Kecil? Dia berdiri di sana selama hampir 1 jam sekarang. Aku tidak tahu, aku tidak bisa memahami ini sama sekali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa CEO kita Lu tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu bahwa Tuan Kecil juga mewarisi sifat ini dari ayahnya? Dia juga sama sekali tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, lift berdentang dan pintu lift terbuka. Wajah poker Sanggul Kecil itu tiba-tiba bersinar. Seseorang keluar dari lift. Setelah melihat siapa yang berjalan keluar, dia langsung menjadi murung. Tuan Kecil, apakah Anda memerlukan sesuatu? Pegawai laki-laki yang berjalan keluar dari lift takut akan tatapan tajam Tuan Kecil. Apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung dewa kecil yang terhormat ini sekarang? Sanggul Kecil itu cemberut tanpa sepatah kata pun. Wajah kecilnya tampak sangat tidak bahagia dan aura dinginnya adalah tiruan dari ayahnya. Majikan laki-laki tetap khawatir. Melihat Tuan Kecil tidak mengatakan apa-apa, dia merasa terperangkap di antara untuk pergi atau tidak, dan keringat dingin muncul di dahinya. Waktu berlalu dalam hitungan menit dan detik. Ketika Tuan Kecil itu tampak semakin sedih, semua orang saling memandang dengan cemas. Takut suasana hati Tuan Kecil itu yang akan merefleksikan mereka sebagai nasib buruk. Tepat di atmosfer yang semakin menegangkan, lift berdentang dan pintu lift terbuka lagi. Hanya seorang wanita berambut panjang dengan blus kuning dan topeng di wajahnya yang keluar. 525, sangat lucu. Ketika wanita bertopeng berjalan keluar dari lift, Tuan Kecil yang tak terduga yang mirip dengan Hades sebelumnya dengan ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba tampak seperti musim semi dengan bunga merah muda yang mekar satu demi satu. Dia membuka lengan pendeknya dan mendongak, meminta pelukan. Ketika mereka melihat Hades kecil yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi tombol yang imut, hampir semua karyawan terpana tak bisa berkata-kata. Ningsi berjalan keluar dari lift dan siap berjalan maju. Tanpa diduga, dia melihat ke bawah untuk menemukan roti kecil yang sangat lucu menunggunya. Secara alami, dia tidak bisa menahan diri dan segera membungkuk untuk mengambil roti kecil itu. Melalui lapisan topengnya, dia mencium pipi kecil itu. Sayang, apakah kamu sudah menungguku di sini? Sanggul kecil itu melingkarkan tangannya di leher bibi Xiaoxi dan menghirup aroma menenangkannya sementara ia memerah. Dia mengerutkan bibir dan mengangguk patuh dan manis. Semua karyawan yang hadir terus menatap tercengang. Situasi telah terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Ningsi meremas roti kecil dan berkata, apakah ayahmu masih sibuk? Ayo kita pergi menemuinya. Dia sudah tiba dan dia tidak bisa hanya mengambil roti kecil dan pergi, merasa seperti dia masih harus menyapa ayahnya. Meskipun roti kecil itu berharap bibi Xiaoxi akan segera membawanya ke tempat lain dan tidak pernah kembali, dia secara alami tidak akan menolak keinginannya dan terus mengangguk patuh. Apapun yang dikatakan bibi Xiaoxi benar. Ningsi tersenyum ketika dia menepuk kepala roti kecil itu dan mulai berjalan menuju kantor CEO. Dalam perjalanan, dia memperhatikan bahwa di sekelilingnya ada banyak orang yang menatap dan dia bersyukur bahwa dia telah memutuskan untuk memakai topeng sebelumnya. Segera setelah keduanya masuk, orang-orang di belakang mereka langsung masuk ke gosip. Ah, ya dewa, Tuan Kecil, terlalu manis. Kupikir Tuan Kecil akan sekeren CEO Lu. Siapa yang tahu kalau dia bisa semanis ini? Cara dia tersenyum dan membuka lengannya untuk pelukan sebelumnya, hatiku meleleh. Jika aku memiliki seorang putra yang menggemaskan ini, bahkan jika dia menginginkan bintang dari langit, aku akan memetiknya untuknya. Tolong,
Kamu terlalu banyak berpikir. Dapatkan cermin untuk wajah kasarmu, apakah kamu pernah memiliki gen yang begitu bagus untuk keluargamu? Sialan, aku penasaran, siapa wanita bertopeng itu? Apakah dia orang yang sama yang datang ke perusahaan terakhir kali? Dari tubuh dan gaya rambutnya, itu harus yang sama. Adapun siapa dia, kita tidak tahu. Hai, sangat sedih, sepertinya dia adalah bos wanita resmi. Dia bahkan menenangkan tuan kecil. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, seorang gadis di sudut, yang terlihat jauh lebih muda daripada yang lain, dengan lemah mengangkat tangannya, tiba-tiba aku berpikir keras. Wanita ini tidak mungkin ibu kandung Little Master, bukan? Atau, mengapa tuan kecil begitu melekat padanya? Tampaknya tidak logis. Tebakan gadis itu jelas membuka sekaleng cacing saat semua orang tiba-tiba memulai diskusi yang intens. Di sisi lain pintu, saat Ningsi membawa roti kecil ke kantor, dia tercengang. Dia melihat Lu Jingli dengan pakaian Hawaii di sofa, dan keterkejutannya mirip dengan Lu Jingli ketika dia melihat saudaranya mengenakan pakaian merah. Ya dewa, tuan kedua, kamu kembali. Kapan kamu kembali? Ya ampun, pakaianmu, mataku akan menjadi buta. Bahkan jika kamu tahu kamu tampan, kamu tidak bisa menantang batas-batas estetika seperti ini. Juga, kenapa kau terlihat seperti jiwamu telah meninggalkanmu? Terlalu banyak gadis seksi di pulau itu. Selanjutnya bab 526, kau bayi kesayanganku.